Yang terkasih, keluarga besar Majalah Hidup, bersama-sama dengan semua yang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini, dan atas nama Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas dimulainya pelayanan Majalah Hidup yang baru, yaitu Majalah Hidup versi digital. Saya bayangkan ini adalah suatu muhara dari proses yang panjang untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pelayanan iman lewat pewartaan media bagi saudari-saudara kita yang selalu ditantang oleh arus zaman. Kita semua tahu betapa tidak mudah untuk mempertahankan pelayanan lewat media cetak. Dan saya tahu kurang lebih persis bagaimana keluarga besar Majalah Hidup ini berusaha untuk terus menjaga, merawat, dan mengembangkan Majalah Hidup ini. Sehingga mulailah berbagai macam kegiatan pendukung. Romo hari ini sering jualan telur untuk menjaga kelangsungan Majalah Hidup. Sering jualan, apalagi Romo? Patung. Dan jualan foto saya juga. Sebetulnya saya mempunyai hak untuk minta fee, Romo ya. Tetapi demi kerajaan Allah fee itu direlakan. Selamat untuk semuanya itu dan terima kasih atas usaha yang sungguh-sungguh gigih untuk merawat dan mengembangkan Majalah Hidup. Sebetulnya saya merasa tidak perlu homili lagi, karena nanti pasti ada pembicaraan yang lebih menarik daripada homili ini. Tetapi baiklah saya sampaikan 1-2 butir renungan. Hari ini kita mendengarkan Yesus yang berbicara di dalam perumpamaan. Ada macam-macam Yesus, ada macam-macam cara yang dipakai Yesus untuk mewartakan sabda. Salah satunya adalah perumpamaan. Ada lain lagi seperti pertikaian pendapat. Ada lagi nubuat dan macam-macam. Sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan apa yang menyentuh sensibilitas orang pada zaman itu. Oleh karena itu, kalau saya boleh melihat peluncuran hidup versi digital ini dari sudut ini, hidup versi digital dimulai karena yakin bahwa versi digital ini sangat dekat dengan pribadi-pribadi zaman sekarang. Sehingga harapannya dengan mulainya hidup versi digital ini, hati manusia modern, orang-orang beriman zaman ini semakin tersentuh dan pewartaan semakin terbuka diterima oleh saudari-saudara kita itu. Itu butir yang pertama. Yang kedua, mengenai perumpamaan ini sendiri. Seringkali kalau kita mendengar warta Injil dibacakan, salah satu reaksi yang dapat muncul adalah, oh saya sudah tahu ceritanya. Waktu dulu saya masih mengajar dan sering memberikan macam-macam
saya bertanya kepada salah satu kelompok imam yang mengadakan semacam upgrading. Saya bertanya kepada pastor-pastor itu, pastor-pastor, apakah sudah pernah mendengar dan berkhotbah mengenai perumpamaan penabur benih? Mereka kelihatan kaget mendengar pertanyaan itu karena pasti sudah. Lalu pertanyaan saya lanjutkan, kalau sudah dan sudah sering berkhotbah mengenai ini, yang dikatakan di dalam Injil Lukas yang tadi kita bacakan, apa arti semuanya itu? Benih itu apa? Semua menjawab, benih itu adalah sabda Tuhan. Betul. Lalu apa lagi? Jawabannya berhenti sampai di situ. Benih itu adalah sabda Tuhan. Lalu tanah itu apa? Tanah itu adalah hati manusia. Saya katakan betul 25%. Karena Injilnya tidak berkata begitu. Saking biasanya kita membaca dan mendengarkan Injil, yang kita perhatikan bukan lagi Injilnya, tapi pikiran kita sendiri. Sehingga sabda Tuhan tidak sampai. Saya bacakan lagi ya Injilnya, yang tadi sudah dibacakan dengan sangat baik oleh Romo Hari. Saya bacakan. Benih itu ialah sabda Allah. Betul kan? Tetapi terusnya, yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan apa? Benih kan? Iya. Ragu-ragu semua sekarang. Saya bacakan teksnya, ini bukan pendapat saya, ini teks kitab suci. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang. Bukan sabda Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengarnya. Satu. Yang kedua, yang jatuh di pinggir tanah yang berbatu-batu ialah orang. Orang lagi. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang. 3 kali. Yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang. Jadi benih sama dengan sabda itu hanya 1 kali. Benih sama dengan orang itu 4 kali. Jadi betulnya kalau 25% lebih, 20% saja, 1/5. Yang jatuh di tanah-tanah itu ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Harapan kita dengan dimulainya majalah hidup versi digital ini, nanti orang-orang yang menggunakan, mengunduh, atau memanfaatkan versi digital ini menjadi benih yang ditaburkan. Bukan hanya orang yang mendengarkan benih ditaburkan, tetapi menjadi benih yang ditaburkan sehingga taburan itu sampai ke wilayah yang jauh lebih luas daripada yang dapat dicapai oleh versi cetak. Yang terakhir, yang juga menarik adalah ini, kalau kita ditanya benih yang jatuh di tanah yang baik itu nanti hasilnya berlipat-lipat berapa? Ada yang 100, 60, 30. Lalu ditanya, kalau menurut Injil Lukas benihnya akan berbuah berapa? Mulai takut-takut menjawab. Karena jawaban yang biasa adalah yaitu salah satu
30, 60, 100 atau dibalik 100, 60, 30. Di dalam Injil Lukas itu semua tidak ada. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Kelipatan-kelipatan itu tidak penting menurut Lukas. Yang paling penting adalah menyimpan sabda Tuhan di dalam hati, dan yang sangat penting juga menghasilkan buah dalam ketekunan. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang cepat berhasil, tetapi sabda itu tumbuh pelan-pelan di dalam hati dan akhirnya berbuah kalau dijalankan di dalam ketekunan. Dengan kacamata ini, kita boleh melihat majalah Hidup yang sudah berusia berapa tahun, Romo? 76 tahun. Silahkan membayangkan perjalanan 76 tahun itu. Kalau tidak ada ketekunan, saya kira majalah Hidup tidak akan terus berlangsung. Tetapi justru karena ketekunan itulah, di dalam kerjasama yang baik, sekarang muncul gagasan, inisiatif baru, menerbitkan majalah Hidup versi digital. Moga-moga beberapa butir gagasan ini dapat meneguhkan keluarga besar majalah Hidup untuk terus berusaha mencari jalan-jalan baru, merawat, mengembangkan, dan tujuannya adalah menjadikan siapapun yang menggunakan pelayanan ini menjadi benih yang baik yang ditaburkan di berbagai macam wilayah di Keuskupan Agung Jakarta, di Indonesia, dan dimanapun pelayanan ini dapat dijangkau. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.